Halo guys, apa kabar? Masih dengan Repsuto Mix Random. Untuk kamu fans drama Korea, di video kali ini Repsuto akan memberikan informasi singkat mengenai drama Korea terbaru, yaitu The Story of Park's Marriage Contract, bergenre historical mystery romance fantasy, yang akan ditayangkan di MBC mulai tanggal 24 November 2023 sebanyak 12 episode. Diadaptasi dari webtoon The Story of Park Marriage Contract karya Angelique dan diilustrasikan oleh Dotda. Satu lagi drama tentang perjalanan waktu guys. Sesuai dengan webtoonnya, drama ini menceritakan pada abad ke-19, pada malam hari pernikahan Bak Yoon-woo, suaminya Bak Yoon-woo mengatakan kalau sudah lama menderita penyakit jantung dan akhirnya meninggal. Saat itu Bak Yoon-woo sangat terpukul, tetapi belum sempat Bak Yoon-woo meratapi kematian suaminya, Bak Yoon-woo tiba-tiba diculik oleh seorang pria dan dibuang ke dalam sumur. Kemudian saat Bak Yoon-woo membuka matanya, Bak Yoon-woo melihat suaminya di hadapannya. Melampaui waktu, ruang dan kematian, Bak Yoon-woo saat ini sudah berada di Seoul, Korea Selatan. Dan pria yang menyelamatkannya dari kolam renang adalah Kang Tae-ha, yang sangat mirip dengan suaminya Bak Yoon-woo yang sudah meninggal di abad ke-19. Karakter yang pertama adalah Lee Se-young sebagai Bak Yoon-woo. Bak Yoon-woo adalah seorang putri dari Hanyang Chosan. Bak Yoon-woo memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, pandai dalam hal-hal yang sepele, pandai membela diri, menunggang kuda, dan menembakkan panah. Namun, meskipun bakat Bak Yoon-woo adalah suatu kebajikan yang seharusnya dimiliki seorang wanita, hal itu tidak bisa menjadi impiannya. Karena Bak Yoon-woo ingin terbang bebas dan melakukan semua yang diinginkannya. Tetapi, hari di mana Bak Yoon-woo harus melangsungkan pernikahan yang sudah lama dihindarinya, Bak Yoon-woo tidak hanya menjadi seorang janda yang kehilangan suaminya pada malam pertama, tetapi yang lebih buruk lagi, seseorang telah menculiknya dan membuang Bak Yoon-woo ke dalam sumur yang dalam. Kemudian Bak Yoon-woo ditarik keluar dari air oleh seorang pria. Pria itu adalah Kang Tae-ha. Saat Bak Yoon-woo membuka mata, Bak Yoon-woo terkejut karena Kang Tae-ha seperti suaminya yang sudah meninggal di malam pertama. Tapi Bak Yoon-woo semakin terkejut melihat sekeliling di tempat asing yang aneh dan berbeda dengan Chosan. Bak Yoon-woo mengira kalau dirinya sudah berada di akhirat. Karakter yang kedua adalah Bae In-hyuk sebagai Kang Tae-ha. Kang Tae-ha adalah wakil CEO dan calon penerus SH Seoul Corporation. Kang Tae-ha cucunya ketua Kang Sang-moo. Kang Tae-ha putra tirinya Min Hae-suk. Kang Tae-ha saudara tirinya Kang Tae-min. Kang Tae-ha keponakannya Kang Hae-ryong. Kang Tae-ha tidak suka membuka diri kepada orang lain karena penyakit jantungnya. Kang Tae-ha tidak pernah menggunakan media sosial dan merupakan orang rumahan. Bahkan ada rumor yang beredar kalau Kang Tae-ha adalah seorang gay. Faktanya, Kang Tae-ha secara sukarela melajang, hatinya sudah hancur dan tidak bisa mencintai siapapun karena trauma yang dialami Kang Tae-ha di masa kecilnya. Kang Tae-ha memprioritaskan logika di atas emosi dan tidak tertarik untuk menjalin hubungan romantis. Namun, kakeknya yang sakit sebelum meninggal ingin melihat Kang Tae-ha segera menikah. Pada akhirnya, dengan tujuan agar kakeknya Kang Tae-ha menjalani operasi, Kang Tae-ha memulai proyek pernikahan palsu. Kemudian ada situasi yang muncul di mana Kang Tae-ha menyelamatkan Bak Yoon-woo yang berjuang setelah jatuh ke kolam renang. Kang Tae-ha terkejut karena sepertinya Bak Yoon-woo mengenal dirinya. Bak Yoon-woo seorang wanita aneh yang mengaku dari zaman Joseon. Dalam situasi yang tidak masuk akal dengan logika Kang Tae-ha, akhirnya Kang Tae-ha mengajukan kesepakatan kepada Bak Yoon-woo. Kang Tae-ha meminta Bak Yoon-woo untuk menikah kontrak dengannya. Karakter yang ketiga adalah Yoo Sun-ho sebagai Kang Tae-min. Kang Tae-min adalah seorang selebriti Instagram dengan 5 juta pengikut dan seorang chaebol generasi ketiga yang paling suka bersenang-senang. Kang Tae-min cucunya ketua Kang Sang-moo. Kang Tae-min saudara tirinya Kang Tae-ha. Kang Tae-min putranya Min Hae-suk. Kang Tae-min keponakannya Kang Hae-ryong. Semua orang memanggil Kang Tae-min sebagai anak selir yang hanya bersenang-senang dan sangat berbeda dengan Kang Tae-ha. Tapi Kang Tae-min hidup dengan kekurangan hati karena tidak menerima cukup cinta dari ibunya. Dan suatu hari tiba-tiba Kang Tae-min kehilangan hatinya saat melihat Bak Yoon-woo yang hanya memilih untuk melakukan hal-hal aneh. Tapi Bak Yoon-woo menikah dengan Kang Tae-ha dan menjadi kakak iparnya. Setelah beberapa lama mengikuti permainan kakak ipar yang absurd, Kang Tae-min mulai merasa berbeda. Setiap kali mendengar omelan Bak Yoon-woo, Kang Tae-min hanya menyukai Bak Yoon-woo dan tidak bisa membenci Bak Yoon-woo. Kang Tae-min tidak membutuhkan uang, saham, atau manajemen, tapi Kang Tae-min merasa ingin mencuri Bak Yoon-woo dari sisi Kang Tae-ha. Karakter yang keempat adalah Jin Kyung sebagai Min Hae-suk. Min Hae-suk adalah perwakilan SH Seoul. Min Hae-suk menantunya ketua Kang Sang-moo. Min Hae-suk ibu tirinya Kang Tae-ha. Min Hae-suk ibunya Kang Tae-min.
iparnya Kang Hae-ryong, dan seseorang yang berambisi menguasai SH Group. Min Hae-suk menjadi panutan bagi karyawan SH Seoul dan sudah menjadi CEO wanita sukses nomor 1 di Korea. Min Hae-suk seorang yang berkelas, elegan, intelektual, dan memancarkan aura kuat yang tidak bisa diserang sembarangan. Dalam kamus lengkap Min Hae-suk, tidak ada kata yang mustahil. Karena itu membuat segalanya menjadi mungkin. Keterampilan bisnis Min Hae-suk memainkan peran penting dalam mengembangkan SH Seoul menjadi kompleks perbelanjaan dan budaya nomor 1 di Korea dan menjadi landmark yang memimpin tren global. Hal itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Min Hae-suk. Min Hae-suk sudah kehilangan suami tercinta 23 tahun yang lalu. Suami Min Hae-suk meninggal dunia dan keretakan emosi dengan putra tirinya yaitu Kang Tae-ha semakin dalam. Min Hae-suk hanya berkonsentrasi menyibukkan dirinya pada pekerjaannya. Sampai-sampai Min Hae-suk tidak pernah mempedulikan putranya sendiri yaitu Kang Tae-min. Min Hae-suk selalu berkonfrontasi dengan Kang Tae-ha. Lalu kesempatan nyata datang pada Min Hae-suk yang sedang mencari celah. Min Hae-suk mengetahui kalau pernikahan Kang Tae-ha dan Bak Yun-woo itu palsu. Karakter yang kelima adalah Chan Ho-jin sebagai Kang Sang-mo. Kang Sang-mo adalah ketua SH Seoul Corporation. Kang Sang-mo kakeknya Kang Tae-ha dan Kang Tae-min. Kang Sang-mo ayahnya Kang Hae-ryong. Kang Sang-mo kakeknya Lee So-jun. Kang Sang-mo ayah mertuanya Min Hae-suk. Kang Sang-mo seorang kakek cerewet yang pandai dalam berbagai acara hiburan dan menyukai teka-teki. Namun di balik wajahnya yang tersenyum, Kang Sang-mo juga memiliki karisma seorang pembisnis. Seperti seekor hyena dengan gigi kuat dan daya tahan yang tidak pernah melepaskan mangsanya begitu hyena menggigit. Kang Sang-mo mengembangkan toko barang antik kecil menjadi SH Group dengan penilaian tegas dan ketajaman bisnisnya. Satu-satunya alasan ketua Kang Sang-mo harus melindungi SH adalah karena cucunya yaitu Kang Tae-ha. Kang Tae-ha adalah satu-satunya yang membuat ketua Kang Sang-mo tetap hidup setelah Kang Sang-mo kehilangan putranya dengan sia-sia 23 tahun yang lalu. Kang Sang-mo ingin memberikan segalanya pada Kang Tae-ha dan menjadikan Kang Tae-ha yang terbaik. Namun ketika menantu perempuannya yaitu Min Hae-suk mencoba melakukan segalanya untuk menjatuhkan Kang Tae-ha, Kang Sang-mo berusaha untuk membuat Kang Tae-ha menikah dan memberi Kang Tae-ha dukungan yang kuat. Tapi saat Kang Tae-ha tidak menurutinya, Kang Sang-mo akhirnya berkonspirasi dengan dokternya untuk berpura-pura sakit dan terbaring di rumah sakit, mengancam Kang Tae-ha agar segera menikah. Lalu, beberapa waktu kemudian, Kang Tae-ha membawa seorang wanita bernama Bak Yeon-woo sebagai pengantinnya. Anehnya, ketua Kang Sang-mo mulai tertarik pada Bak Yeon-woo yang memiliki wajah familiar dan mata yang sopan namun berani. Seolah-olah ketua Kang Sang-mo pernah melihat Bak Yeon-woo di suatu tempat sebelumnya. Bak Yeon-woo merasakan dirinya seperti cucu dan menantu sungguhan. Sementara itu, Kang Tae-ha mulai menyadari kalau dirinya mulai berubah satu persatu berkat Bak Yeon-woo. Karakter yang keenam adalah Sun So-mang sebagai Kang Hae-ryong. Kang Hae-ryong adalah putri bungsunya ketua Kang Sang-mo. Kang Hae-ryong ibunya Lee So-jun. Kang Hae-ryong bibinya Kang Tae-ha dan Kang Tae-min. Kang Hae-ryong iparnya Min Hae-suk. Kang Hae-ryong seorang pembuat onar keras kepala yang menghabiskan seluruh uangnya untuk berbelanja. Selain itu, sumber rumor yang terjadi di dalam keluarga adalah Kang Hae-ryong yang membuat masalah menjadi semakin rumit. Meskipun sering berbuat kesalahan dan selalu dimarahi oleh ketua Kang Sang-mo, cinta kepada putranya yaitu Lee So-jun berada di level tertinggi. Karakter yang ketujuh adalah Jo Hyun-yong sebagai Sawol. Sawol adalah pelayannya Bak Yeon-woo. Sawol sahabatnya Bak Yeon-woo di zaman modern. Sawol selalu bersama dan selalu merawat Bak Yeon-woo. Dan suatu ketika pandangan mata Sawol tertuju pada Hong Seung-pyo yang menarik hatinya. Karakter yang ke-8 adalah Jo Buk-rae sebagai Hong Seung-pyo. Hong Seung-pyo adalah sekretaris Kang Tae-ha yang selalu bersiaga hanya untuk Kang Tae-ha. Dari luar, Hong Seung-pyo adalah pria yang jujur, tapi di dalam, Hong Seung-pyo adalah pria yang lembut dan berdarah dingin. Hong Seung-pyo pria setia yang berlatih seperti bayangan 365 hari setahun dan berlari kemanapun dan kapanpun Tae-ha menelepon. Hong Seung-pyo selalu melatih tubuhnya menjadi kuat agar bisa berlari dengan Kang Tae-ha di punggungnya jika terjadi keadaan darurat, seperti penyakit jantung Kang Tae-ha yang kumat. Hong Seung-pyo sangat mendukung hubungan cinta antara Kang Tae-ha dan Bak Yeon-woo yang terjalin melalui kontrak. Sementara itu, Sawol yang arogan tiba-tiba muncul di hadapan Hong Seung-pyo dan membuat jantung Hong Seung-pyo terguncang dan membangunkan sel-sel cintanya yang dulu hanya terbangun saat Hong Seung-pyo membaca novel fantasi romantis.
Karakter yang ke-9 adalah Lee Jun Hyuk sebagai Hwang Myung-soo. Hwang Myung-soo adalah direktur S8 Seoul. Hwang Myung-soo tangan kanannya Min Hye-suk. Karakter yang ke-10 adalah Kwon Arum sebagai Yuhana. Yuhana adalah wakil tim pemasaran S8 Seoul yang cerdas dan haus akan kesuksesan. Karena kerja kerasnya, Yuhana diangkat menjadi asisten manajer setelah hanya 2 tahun bergabung dengan perusahaan. Promosi yang benar-benar super cepat. Itu adalah pencapaian yang diraih Yuhana hanya dengan keterampilan, ketabahan, dan kegigihannya. Lalu perasaannya pada Kang Tae-ha, objek rasa hormat dan cinta tak terbalasnya. Salah satu tujuan terakhirnya adalah untuk bangkit melalui keterampilannya dan berdiri di samping Kang Tae-ha. Namun suatu hari, kemunculan Bak Yun-woo yang tiba-tiba membuat hati Yuhana mulai berfluktuasi. Karakter yang ke-11 adalah Jung Si-ah sebagai Oh Hyun-jong. Oh Hyun-jong adalah ketua tim pemasaran S8 Seoul. Oh Hyun-jong seorang ibu tunggal yang bekerja dengan sibuk dan selalu antusias. Meskipun Oh Hyun-jong rewel dan gugup di tempat kerja, Oh Hyun-jong biasanya menjaga bawahannya dengan baik, terutama Lee Suk-ju. Dan saat ini, Oh Hyun-jong merasa bangga karena Lee Suk-ju mulai belajar dengan baik. Tapi Oh Hyun-jong merasa tertekan dan kesal dengan wakil CEO Kang Tae-ha yang seperti gangster. Tapi Oh Hyun-jong bisa menghadapi Kang Tae-ha dengan keprofesionalannya. Namun pada titik tertentu, Oh Hyun-jong melihat penampilan Kang Tae-ha yang berubah secara halus. Karakter yang ke-12 adalah Ro Jung-hyun sebagai Lee Suk-ju. Lee Suk-ju adalah anggota termuda tim pemasaran S8 Seoul. Pendatang baru yang menganggap pergi bekerja tepat waktu dan pulang kerja tepat waktu adalah segalanya. Ini tipikal orang-orang usia 20-an zaman sekarang yang tidak tertarik dengan pekerjaan orang lain dan ingin orang lain memperhatikan pekerjaannya. Karakter yang ke-13 adalah Lee Yong-jin sebagai Chon Myung. Chon Myung adalah manajer waktu dan penjaga misterius Bak Yeon-woo. Karakter misterius yang bisa muncul di hadapan Bak Yeon-woo kapan saja dan di mana saja. Chon Myung, seorang buta warna dengan mata hijau misterius. Chon Myung yang mengirim Bak Yeon-woo yang dibuang ke dalam sumur bukan ke akhirat tapi ke zaman modern. Chon Myung merupakan makhluk misterius yang tidak hanya mendorong dan menghukum kejahatan. Tetapi Chon Myung juga bisa membuat manusia menyadari niat baik, keinginan seseorang, dan bisa juga menyelamatkan seseorang. Karakter yang ke-14 adalah Oh Yoo-jin sebagai Hong Na-rae. Hong Na-rae adalah adik sekretaris Hong Seung-pyo. Hong Na-rae seorang pencari kerja yang penuh energi positif dan tak terbatas. Suatu hari, atas permintaan Hong Seung-pyo, Hong Na-rae membantu pernikahan palsu Kang Tae-ha dan Bak Yeon-woo. Hong Na-rae menjadi guru dan mengajarkan Bak Yeon-woo cara beradaptasi dengan zaman modern. Tapi kemunculan Sawul, orang terdekatnya Bak Yeon-woo, menyebabkan perang saraf yang aneh antara Hong Na-rae dan Hong Seung-pyo. Karakter yang ke-15 adalah Kim Jung-don sebagai Cha Hyun-wook. Cha Hyun-wook adalah seorang profesor bedah jantung yang berbakat. Cha Hyun-wook, dokter rahasia Kang Tae-ha. Mereka sudah berteman saat Cha Hyun-wook bertanggung jawab atas operasi Kang Tae-ha di Rumah Sakit Amerika. Karakter yang ke-16 adalah Kim Yoo-jin sebagai Lee Mi-dam. Lee Mi-dam adalah perwakilan merek handbook Mi-dam. Lee Mi-dam memimpin gelombang baru handbook di Korea pada abad ke-21. Lee Mi-dam yang sibuk memamerkan pesona handbook dengan berkeliling dalam negeri dan internasional hingga disebut sebagai misi diplomatik. Saat ini menjadi salah satu desainer terpanas di dunia. Namun Lee Mi-dam rendah hati dalam segala hal dan selalu menunjukkan ketulusan dalam pakaian dan sikapnya terhadap orang lain. Lalu Lee Mi-dam bertemu dengan Bak Yeon-woo dan merupakan orang yang akan memimpin narasi utama drama tersebut. Karakter yang ke-17 adalah Bak Yeon-woo sebagai Do Yoon-jae. Do Yoon-jae adalah manajer Mi-dam, kepala desainer. Do Yoon-jae merupakan kepercayaan Lee Mi-dam. Saat Bak Yeon-woo bergabung dalam proyek kolaborasi dengan S8 Seoul, Do Yoon-jae dan Bak Yeon-woo menjadi semakin dekat yang pada akhirnya menanamkan benih kecemburuan pada Kang Tae-ha. Drama ini juga dibintangi oleh Jung Si-yul sebagai Lee So-jun, Shin So-hyun sebagai Kim Ha-young. Dan yang menjadi sutradara drama Korea The Story of Park Marriage Contract adalah Bak Sang-hoon, yang sebelumnya pernah menjadi sutradara drama Korea. 3 diantaranya adalah Serious Behind Me, Radiant Office, dan Vivid Romance. Sedangkan yang menjadi penulis naskah drama Korea The Story of Park Marriage Contract adalah Go Nam-jung, yang sebelumnya pernah menjadi penulis naskah drama Korea Wife Scandal. Oke guys, kalau kalian menyukai pembahasan drama dari Review to Mix Random, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Like dan dukung terus channel Review to Mix Random.
kita akan selalu memberikan informasi drama Asia terbaru dan mengelompokkan drama yang masih asik untuk ditonton untuk menemanimu saat ada di rumah, guys. Guys, jangan kemana-mana dulu karena di akhir video seperti biasa kita akan memberikan informasi beberapa drama Korea milik para karakter utama di dalam drama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.